Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Parelianto dengan NIM 11 2022 14754. Di sini saya berasal dari kelas Sistem Tertanam dengan kode kelas A114602. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu Smart Rabbit Farm. Nah, proyek ini merupakan sistem peternakan kelinci pintar berbasis Arduino yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan kandang kelinci secara otomatis. Nah, sistem ini menggabunggan sensor suhu, sensor jarak, lalu kontrol pintu otomatis, serta tampilan informasi berbasis LCD untuk membantu peternak dalam memantau dan mengelola kandang kelinci dengan lebih efisien. Nah, tujuan utama dari sistem atau proyek ini yaitu untuk mengontrol suhu kandang secara otomatis, mengatur akses keluar masuk kelinci melalui pintu otomatis, serta menampilkan informasi suhu, waktu, dan jumlah kelinci masuk. Lalu di sini terdapat penjelasan komponen utama di dalam proyek ini. Yang pertama terdapat Arduino Uno, yaitu otak dari sistem ini. Nah, Arduino Uno mengontrol semua sensor dan aktuator yang terhubung serta memproses data suhu dan jarak. Kemudian terdapat sensor suhu dan kelembapan DHT22. Sensor DHT22 digunakan untuk mendeteksi suhu di dalam kandang kelinci. Kemudian LED kuning, yaitu sebagai indikator suhu atau pengganti alat atau komponen kipas, karena di waktu tidak ada kipas. Dan yang berikutnya terdapat LED hijau dan LED merah. LED hijau menyala ketika suhu berada di dalam kisaran normal atau aman sekitar dari 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian LED merah akan menyala ketika suhu terlalu rendah atau tidak aman bagi kelinci, yaitu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius. Kemudian terdapat buzzer. Buzzer digunakan untuk memberikan peringatan suara saat kondisi kandang kelinci sedang tidak aman. Lalu ada sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan kelinci di depan pintu. Bila kelinci terdeteksi mendekat dalam jarak kurang dari 30 cm, maka sistem akan membuka pintu kandang secara otomatis. Lalu terdapat servomotor. Nah, servomotor digunakan untuk mekanisme pembuka dan penutup pintu kandang kelinci. Lalu kemudian ada switch atau saklar. Nah, switch ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode sensor otomatis. Bila switch dalam posisi aktif, maka sistem akan membaca sensor ultrasonik untuk membuka atau menutup pintu. Kemudian terdapat LCD ukuran 16x2 12C. Nah, LCD ini berfungsi untuk menampilkan informasi penting secara real time seperti suhu kandang, jumlah kelinci yang masuk, waktu saat ini. Kemudian ada RTC DS3231. RTC atau Real Clock Time digunakan untuk mendapatkan waktu nyata yang ditampilkan LCD. Nah, langsung saya jelaskan di sini bagaimana alurnya. Alur dari sistem atau proyek ini. Di sini ketika saya start simulasinya, nah maka uh, maka di sini tidak terdapat dan di sini terdapat LED hijau menyala ya. Kenapa bisa menyala? Karena ini menandakan bahwa suhu di dalam kandang kelinci itu masih relatif aman karena masih di antara suhu 20 sampai 30 derajat. Nah, di sini kan suhunya 29 derajat. Maka LED hijau akan menyala. Nah, di sini ketika terdapat kelinci yang mendekati sensor ultrasonik, mendekati pintu kandang, nah maka otomatis
pintu kandang ini akan terbuka dan dibantu oleh servo motor ini. Dan otomatis juga di sini kelinci yang masuk di kandang akan otomatis terhitung di dalam tampilan LCD ini dalam bentuk huruf N ini. Dan di sini terdapat juga suhunya. Di LCD-nya terdapat tampilan suhunya, lalu waktu pukul secara real time-nya di sini bisa dilihat di pukul 3:30 pagi. Nah, kemudian semisal sudah tidak ada kelinci yang masuk kandang atau tidak ada yang mendekati pintu kandang, maka otomatis pintu kandang akan tertutup. Kemudian di sini ketika saya merubah suhunya menjadi suhu yang tidak aman bagi kelinci, yaitu di atas 30 derajat, lalu di sini saya merubahnya di 53,3 derajat Celcius, maka otomatis kipas atau LED kuning ini akan menyala, lalu lampu LED merah akan menyala. LED merah ini sebagai penanda bahaya bahwa kandang kelinci sedang tidak aman atau tidak nyaman bagi kelinci. Di sini sebentar. Nah, di sini misal saya rubah di 40. Nah, otomatis buzzernya akan menyala. Buzzer ini sebagai peringatan juga, namun dalam bentuk suara, tidak hanya dalam bentuk LED atau cahaya saja. Kemudian di sini saya coba rubah ke suhu ekstrim lainnya, ya di bawah 20 derajat, misal suhu dingin 14 derajat. Nah, maka di sini LED juga akan menyala, namun bedanya di sini LED kuning atau kipasnya itu tidak akan menyala. Yang menyala hanya LED merahnya. LED merah yang sebagai penanda bahwa kandang kelinci dalam bahaya. Dan juga otomatis di sini buzzernya atau alarmnya juga akan ikut menyala. Ya, misal di sini saya menonaktifkan switch-nya. Nah, mengapa saya menggunakan switch off ketika off? Kandang tidak dapat dibuka walaupun ada objek atau terdapat sesuatu yang mendekati ultrasonik ini. Nantinya yang seharusnya kandang terbuka karena semisal posisi peternak sudah memasukkan kelincinya semua di dalam kandang. Nah, ketika dia lupa mengubah saklarnya menjadi off, maka nanti ditakutkan terdapat predator atau hewan buas atau hewan pemangsa yang secara tidak sengaja mendekati sensor ultrasonik, maka nanti ditakutkan hewan pemangsa ini akan ikut masuk juga di dalam kandang. Dan nantinya malah akan membahayakan kondisi kelincinya. Jadi mengapa saya memakai saklar atau switch ini ketika peternak atau pemilik hewan kelinci ini mematikan saklarnya menjadi off, maka ketika terdapat hewan pemangsa ataupun objek yang mendekati sensor ultrasonik, walaupun sudah di dalam jarak di bawah 30 cm ya, nah maka kandang tidak akan terbuka karena switch-nya saya ubah ke off, mode off. Dan ini menjadi salah satu antisipasi ketika terdapat hewan pemangsa atau hewan selain kelinci yang mencoba mendekati kandang kelinci, namun aksesnya itu akan otomatis tertolak. Otomatis kandangnya juga tidak akan terbuka. Baik, mungkin itu saja penjelasan simulasi presentasi proyek yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf jika terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cindy.